Halo guys, balik lagi di channel YouTube Indonesian Football League bersama gue Putra Sutopo. Dan kali ini kalau udah lihat sesi tempat ini udah pasti tahu ya. Kembali lagi di sesi EVL Talk. Dan kali ini kita bakal ngebahas mengenai PES Mobile nih. Bosen kita bahas tentang PES mulu, PES konsol, kita coba beralih ke PES Mobile. Dan di sini karena juga EVL baru saja merekrut dan bekerja sama dengan 2 brand ambassador EVL dan 1 streamer. Nah, kalian udah bisa lihat nih. Ya, ada 3 orang di sini. Nah, mungkin kalian bisa nih perkenalin diri kalian siapa aja. Dimulai dari Wahyu, tapi dengan ciri khas openingnya kalian dulu nih. Perkenalinnya harus ciri khasnya kalian dulu. Langsung nih. Ya, boleh. Langsung aja. Assalamualaikum apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak boleh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, balik lagi bersama gue Gaming PES Mobile. Oke guys, perkenalin nama gue di sini Wahyu, asal Tangerang Selatan, ya kan. Oke, ayo Dandi. So what's up? Dulu Instagram and also ada user in the world. Halo teman-teman, hari ini kita nggak gacha guys ya. Jadi nama gue Raden Dandi Pernata. Di sini gue menjadi salah satu brand ambassador dari EVL dan EVL mas. oh iya. Nggak apa-apa. Oke, EVL. Oh iya, EVL. Nanti ulang lagi. Nggak apa udah. Oke, benar ya. EVL udah paling benar. Nah, jadi ya semoga bisa menghibur teman-teman semua. Entah. Oke. Yang di paling ujung. Saya sendiri Bagas Setiawan, profesional PES Mobile Player dari Zeus yang biasa disebut Doyong FC nama timnya. Oke, nah ya mungkin kalian udah nggak asing lagi lah sama ketiga player ini. Dua orang ini adalah content creator dari PES Mobile, di mana mereka udah berkecimpung lumayan lama ya. Kalau Mas Dandi kalau nggak salah dari 2018 ya. Dari 2018 awal. Kalau ini sebenarnya dikenalnya gaming PES Mobile berarti ya. Dikenalnya tuh Wahyu itu gaming PES Mobile, tapi nama aslinya adalah Wahyu ya. Udah berapa lama? Dari 2018. Dari 2018 juga. Kalau yang di paling sebelah kiri itu ya kalian untuk profesional player PES Mobile udah pasti tahu lah. Dikenal Doyong ya. Yeah. Doyong dan salah satu profesional player juga dari Zeus Gaming. Dan di kesempatan kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol sih sama kalian bertiga nih, karena ya apa namanya, industri PES Mobile kan baru ya, baru mulai booming lagi nih kan. Dan kita ngelihat lah, EVL ngelihat potensi yang cukup bagus di industri PES Mobile, dan kita pengen juga nih fokus dan ngerangkul komunitas PES Mobile. Makanya EVL dibantulah sama Mas Wahyu, Mas Dani, dan Mas Bagas untuk bisa berkontribusi di industri PES Mobile. Nah, tadi kan udah perkenalan diri nih. Coba dong ceritain nih, apa namanya, kan kalian jadi brand ambassador ya. Pasti kan EVL menjadikan kalian brand ambassador karena tentang image kalian lah, content creator kan. Coba ceritain dulu nih dari Wahyu deh. Kenapa bisa jadi content creator PES Mobile dan dari kapan? Awal bikin konten itu dari awalnya sih cuma iseng-iseng aja di 2018 itu cuma upload video Tentang gameplay. tentang gameplay, Tentang oke. gameplay pertama itu, terus selang beberapa bulan, 3 bulan kalau nggak salah, itu upload satu lagi. Pokoknya itu masih jarang banget upload. Nah, di 2019 ini waktu itu ada yang namanya scout itu kayak nge-beat pemain. Oke. Nge-beat pemain lewat kayak Market gitu? Lewat market, kayak misalkan ini siapa pemain yang mau di-beat. Itu contohnya kayak Lionel Messi dari FC Barcelona, kita harus punya tuh yang namanya scout untuk nge-beat pemain itu. Oke. Nah, itu dari situ saya kayak buat kasih cara Untuk nge-beat gitu, tips. Tips untuk nge-beat iya, gitu. untuk nge-beat dapetin si pemain ini. Dari situ perlahan-perlahan ya kan naik dikit-dikit. Oke, tapi sejauh ini berarti kontennya itu tentang gameplay, tips atau gimana nih? Sekarang sih kalau untuk sekarang gameplay, terus tips, sama paling gacha ikonik doang. Gacha gini. Oke. Itu kan tadi ceritanya Mas Wahyu. Coba Mas Dandi, kalau Mas Dandi ini orang-orang tahunya gacha. Gacha. Tapi coba ceritain dulu Mas, awal mulanya. Kayaknya sedih banget sih, Mas. Kenapa tuh? Karena awal emang konten itu mengisi kegabutan karena kegagalan. Kegagalan dari? Waktu itu pernah kayak daftar kedinasan, pas itu ternyata gagal. Oke. Nah, di situ pengen daftar lagi tapi kayak
gimana nih caranya ngisi waktu luang. Ternyata yaudahlah coba. Teman waktu itu nawarin main game PES Mobile. Ada salah satu teman waktu itu latihan ngasih tahu, coba nih mainin gamenya. Ternyata main. Ini ada komunitasnya nggak gitu kita. Itu 2018 tuh. 2018 awal. Soalnya itu bener-bener game kayak bener-bener sepi banget gitu. Ternyata di Facebook ada, ada komunitasnya. Ya, ada pikiran tuh kayak kan di hari-hari itu juga kayak nyambi YouTube juga iseng, tapi kontennya waktu itu kan PES Mobile. Masih seputar game tapi? Enggak, komedi sedih. Oh, komedi. Oh, jauh ya dari komedi lari ke kayak jauh banget gitu kan sih di e-sports ya. Iya, jauh banget. Terus akhirnya kan komedi kayaknya ada juga nih potensi di sini gitu kan. Akhirnya lihat dulu YouTubernya, ternyata emang ada beberapa. Akhirnya dari masuk di situ. Ya, dan ternyata ya konten pertama adalah gacha trik dan gimana itu, aduh rame tapi isinya hujatan semua. Karena pada saat itu bener-bener pure gak tahu sepak bola, gak tahu bola kayak mana, pokoknya udahlah gas aja gitu. Dihujat kenapa nih gameplaynya apa? Kan PES itu ada beberapa lisensi yang belum ada. Tentunya ada beberapa tim yang memang namanya nggak sesuai sama aslinya gitu. Pas itu pernah salah ngomong kalau nggak salah, Ngolo Conte aslinya dari Chelsea kan Manju, terus ngomongnya dari Manchester City, udah dari situ hujatan banyak banget. Jadi kan ramenya karena itu. Tapi Dani ngerasa kayak ini ada potensi nih. Dulu Dani ngonten nggak pernah ada yang komen kayak begini, paling nggak ada yang komen lah, mau negatif mau enggak ada yang komen lah. Akhirnya komen komen bagus, diikutin maunya, bikin konten terus, akhirnya baru naik. Oke, berarti kontennya di YouTube dan itu by request dari viewers ya? Tapi sebenarnya kalau ciri khasnya dan itu gacha sebenarnya. Bukan gameplay, berarti bukan tips? Gameplay itu baru-baru waktu di 2020, karena memang pada minta, bang gameplay bang, oke aku berusaha latihan supaya bisa foto kayak e-sport gitu. Masih. Dan tadi udah ya? Udah foto e-sport, udah tambahan ya? Foto e-sport, mana latihan dulu soalnya. Nah, kalau yang paling kiri ini bukan streamer, tapi professional player. Nah, kalau Bagas sendiri ini udah terjun di industri PES Mobile ya? Itu dari kapan tuh, guys? Saya sendiri belum lama sih, 2019 akhir itu terjun ke komunitas. Sebelumnya cuma main offline aja gitu, online. Setelah terjun ke komunitas, nyobain kayak turnamen yang dibuat, Liga, Cup. Alhamdulillah kan sering juara. Terus ada yang pantau lah sebelum di Zeus Gaming kan ada esport juga. Itu Luxregam. Luxregam dipantau dikontrak kan sama Luxregam. Alhamdulillah kan meningkat juga karir kan, popularitas. Itu udah kontrak secara profesional tuh? Udah. Setelah berapa lama jadi terjun ke profesional player? Nggak nyampe setahun sih mas. Oh, nggak nyampe setahun udah dapat kontrak profesional. Cukup cepet dong berarti selesai. Iya. Soalnya sebelumnya udah main di PES konsol juga. Sempat main di PES konsol juga. Tahun berapa tuh PES itu? Ya 2018-19. Kan sempat ketemu pro player juga kayak Elul, Elga. Itu udah penentu semua sih. Terus pindah ke PES Mobile kenapa tuh? Ya ngerasa udah ketinggalan jauh di PES konsol sendiri. Karena rata-rata kan player yang dulu malah fokus ke PES konsol lagi kan. Kalau kamu malah lebih milih untuk ke PES Mobile. Dah, by the way guys, kalau buat kalian juga yang tahu Mas Lucky Marif ya, Mas Lucky Marif itu kan waktu EVL 2020 tuh ngewakilin Persik Kediri. Dia juga sekarang udah mulai latihan ini ya, mulai latihan PES Mobile lah, dan cukup kompetitif juga. Dan kalau misalnya kalian tahu komunitas Banjarmasin lah ya, terutama ya, itu ada Dayat tuh dulu pemain profesional player PES konsol juga di tim Ebot. Nah, sekarang tuh malah fokusnya ke PES Mobile. Banyak sih sekarang fokus ke PES Mobile. Makanya karena itu kita ngeliat potensi yang cukup bagus nih. Nah, lanjut nih. Kenapa sih kalian tuh, ya kira tahu ya, sepak bola virtual kan ada banyak ya, ada PES konsol, ada PES Mobile, ada FIFA, bahkan ada FIFA Mobile juga gitu kan. Nah, kenapa kalian itu malah pilihnya tuh terjunnya ke PES Mobile gitu? Coba dari Wahyu. Diganti deh dari Bagas. Kenapa terjunnya malah ke PES Mobile gitu? Dari pertama saya main PES Mobile udah kelihatan sih dari komunitas, masanya itu udah nggak bisa kehitung sih daripada FIFA kan. Terus juga PES Mobile kan seluruh Indonesia bisa mainin lah, soalnya kan itu di HP. Kalau PES konsol kan soalnya harus ada konsolnya juga. PS-nya gitu ya. Kayak kita kalau main di
mobile itu lebih fleksibel lah ya, Benar, lebih betul. fleksibel dan mungkin lebih affordable juga untuk beli Betul. HP dibandingkan beli PS gitu Betul, kan. betul. Oke, jadi itu salah satunya. Iya. Tapi kalau dari segi gameplay sendiri lebih gampangan mana tuh dipelajarin? PS mobile atau PS konsol? Kalau untuk itu sih PES Mobile sih, soalnya kan PES Mobile dari sistemnya sendiri dia langsung dari PES-nya sendiri, kita nggak bisa ngatur, jadi kita ngikutin dari sistemnya sendiri sih. Oke, menarik. Kalau Mas Dandi, kenapa malahan milihnya PES Mobile nih? Kan sebelumnya komedi kan? Komedi. Terus karena balik lagi waktu itu memang potensi sih, cuman kayak emang hobi juga, jadi emang bikin video terus sambil main game, terus lama-lama ketagihan tuh. Akhirnya ya udah lanjut bikin konten, ternyata laku, komunitasnya ada nih, ternyata nih banyak banget gitu loh. Ya udah dari situ kenalan sampai pada akhirnya ya udah sebelum nggak nyangka sebesar ini gitu. Tapi pernah nggak nyoba bikin konten ibarat kata game sepak bola virtual lainnya gitu kayak PES konsol atau FIFA mobile gitu? Oh pernah, waktu itu FIFA kemarin nge-review yang mobile, terus review eFootball 2022 yang mantap. Yang mantap sekali. Terus Bagus dong, berarti masih main dong sama eFootball 22? enggak. Udah pakai patch aja udah paling bener. Terus Diterima nggak sama viewersnya gitu? diterima, mereka pada bang coba game lain gimana rasanya gitu. First impressionnya sama game-game ini gimana gitu. Tapi kalau jujur memang untuk saat ini yang versi mobile itu yang paling terbaik menurut Dandi ya. Untuk gameplay itu PES Mobile udah. PES Mobile? Iya. Menurut gameplay doang apa misalkan menurut mungkin dari segi konten lebih banyak nerima viewersnya lebih banyak kan si PES PES Mobile? Mobile ya. Gitu ya? Karena makanya milihnya PES Mobile ya? Iya. Oke, kalau Ayu sendiri dari awal apakah udah memang PES Mobile atau sempat coba-coba yang lain? Kalau saya itu tipikal pemain atau main game nih, misalkan satu game itu bisa bertahun-tahun, kayak contohnya COC waktu itu Clash of Clans ya COC itu? Iya. Oke. Sampai 2019 pindah ke PES Mobile, sampai sekarang cuma main game satu doang. PES Mobile? Iya. Di COC kontennya diterima juga, viewersnya banyak juga bagaimana? Kalau untuk COC enggak. Oh enggak ya? Enggak, cuma Justru banyak kan meledaknya tuh pas di PES PES ya? Mobile. Oke, wah ini juga kemarin baru 2 hari yang lalu aku lihat subscriber saya itu masih 36.000 guys. Tapi per hari ini cuma beda 3 hari dong udah 40.000. Berarti memang sebenarnya market PES Mobile ini cukup gede juga ya? Gede Berarti banget, ya? gede banget. Dari segi kalau content creator-nya, viewersnya ada, dari segi professional player karena juga Ivel juga sempat ngadain kompetisi dan memang kita kalau full slot itu nggak nyampe hitungan seminggu, 3 hari itu udah habis semua gitu loh. Emang masanya banyak banget ya ternyata ya. Banyak banget PES Mobile. Nah, tapi kenapa apa menurut kalian kelemahan industri PES Mobile di Indonesia nih sekarang? Nah, maksudnya kan gini, PES Mobile ini banyak nih masanya, tapi justru malah nggak ada kompetisi skala nasionalnya gitu loh. Bahkan nih aja kemarin dibilang nggak tahu ya bisa dibilang skala nasional atau enggak. Tapi kan kita kemarin tuh 30 berapa provinsi kemarin ya? Yang kartu seluruh itu 16 ya kalau nggak salah. 16 provinsi ya, kira 16 provinsi gitu. Nah, cuman kan belum bisa dibilang skala nasional karena belum mencakup semua region lah ya. Nah, tapi kenapa nih menurut pasti kan konten creator juga tahu lah ya. Apa sih dari segi konten creator dan segi pro player-nya nih kelemahan di industri PES Mobile di Indonesia? Dari segi konten creator dulu. Kalau menurut Wahyu itu kurang satu wadah yang bisa nampung semua itu. Apa tuh? Kayak tim e-sportnya, terus kayak buat yang ngedukungnya itu kurang. Ngedukungnya tuh kayak kompetisi gitu. Oh, yang ngedukung kompetisi, terus juga kayak yang orang tahu game sepak bola itu ya udah yang ada di HP, udah tanpa tahu ada kompetisi lain gitu. Oke. Kurang pengetahuannya. Mungkin kurang ini ya, mereka tuh masanya gede. Mungkin kalau kalian dari komunitas kalian yakin nih PES Mobile gede, tapi orang di luar sana tuh masih belum yakin gitu ya. Kalau PES Mobile tuh gede gitu ya. Sebenarnya sama kayak Ivel pertama kali ngadain sih, orang-orang kayak ngapain sih bikin PES atau FIFA, namanya juga Mobile Legends sama PUBG. Itu tuh stigma yang di masyarakat tuh kayak apa sih game lain, Mobile Legends, PUBG, Free Fire itu 3 itu. Namanya Ivel tuh mau break the market bahwa sepak bola virtual tuh punya masanya gitu loh. Dan PES Mobile nih content creator-nya bener-bener viewersnya juga lumayan ya. Lumayan Kalian banget. average viewersnya berapa? Rata-rata di atas 20-30-an. Iya kan, itu lumayan loh untuk konten daily kan, itu bukan live kan. Daily Iya. kan. Dan pesertanya juga kalau ikut kompetisi juga banyak ya guys ya. banget. Kalau Ivel tuh bikin minimal banget tuh 512 tuh cuma achieve 3 hari loh itu. Cuman memang kendalanya mungkin ini kali ya guys ya. Kalau turnamen itu kalau yang PES konsol atau FIFA tuh kita bisa di live-in gitu. Betul. Jadi kita bisa
apa namanya tahu lah gitu ya nonton berapa dan kita bisa ngajuin ke brand. Nah kendalanya kalau di PES Mobile tuh sebenarnya salah satunya nggak bisa di live Iya, ya. nggak bisa di live. Susah sih ya kalau di live ini ya kan, kalau PES kan nggak connect add sama ID satu sama lain. Iya. Kalau HP kan harus pakai converter, mungkin itu sih padahal masanya Maksudnya luar wah biasa. banyak Iya, banget. banyak banget itu. Ini tuh sama aja kayak game FF atau PUBG guys. PUBG. Ibarat kata nih market sepak bola di kita tuh gede banget nih. Nah tapi kan nggak semuanya mungkin mampu untuk beli PS4 dan lain-lain. Karena ketika kalian beli PS4 harus sediain internet yang banyak lagi, bos lagi, belum juga di semua daerah internetnya merata ya kan. Iya. Belum harus nyediain waktu Iya, buat di daerah mana cuman ada itu doang kan, itu doang kan. Dan Aduh. banyak lah pemikiran lagi aspeknya kalau di PS konsol, dan kalau PS mobile ya affordable dan fleksibel. Lagi gabut kita mau tidur main. Karena gue juga sempat nyobain juga sih PS mobile dan seru juga sih, di mana-mana anak-anak kantor tuh sempat akhirnya juga nyobain PS mobile gitu dan affordable juga ya gitu. Nah, by the way kalian itu kayak untuk Bagas deh, untuk kompetisinya sendiri kalau sepak bola virtual tuh terkenal kan beda-beda ya. Kayak PES itu sebenarnya nggak pay to win, Iya. karena dia bisa pakai tim Tim sendiri. gitu atau kan tim yang udah ada di lisensi. Iya. Tapi kan kalau untuk FIFA untuk kompetisi skala internasional bahkan nasionalnya, mereka harus pakai FIFA Ultimate Team atau FUT tuh. Dan itu kan kita ngabisin uangnya cukup banyak banget ya. Betul. Dan itu mungkin menjadi salah satu kelemahannya FIFA di Indonesia. Nah, kalau PES Mobile sendiri gimana? Apakah ini pay to win apa gimana, guys? Kalau PES Mobile itu biasanya kita sama juga sih, pakai tim sendiri. Cuman dari pemain-pemainnya juga kan kita kayak ngegacha sendiri, tahu sendiri kan. Harus ngegacha backup dari Iconic. Tapi tergantung dari regulasi juga sih kalau dari turnamen. Soalnya kan ada TS maksimal. TS terus juga pakai ada apa? kategori pemain harus pakai best player, jadi kan harus pakai best player gitu. Berarti mungkin karena belum ada regulasi skala internasionalnya harus harus pakai kayak tim yang apa? mana. Karena kan Betul. setahu saya yang tim-tim itu kan cuma di atas panitianya mau kayak gimana, boleh pakai berapa icon atau Betul, tim betul. TS berapa gitu kan. Berarti sebenarnya nggak termasuk pay to win ya. Ya Iya. termasuk. Nggak Tapi termasuk. kalau misalkan kita dibebasin mungkin bisa dibilang pay to win sih. Itu ya. Kalau buka gacha paling bagusnya deh bisa spend berapa? Dan Waktu kemarin ini bahasa kemarin dapetin satu ikonik itu Rume, namanya Rume Digeda, legend dari Bayern Munchen, itu ngabisin 2 juta gacha. 2 juta gacha untuk dapetin satu 2 pemain. juta rupiah. 2 juta rupiah. Iya. Tapi kan gacanya nggak satu kali kan? Enggak satu kali. Nggak satu kali kan? Berapa kali tuh kira-kira untuk dapetin Ya, gacha dulu? kalau 10.000 berapa tuh? Satu gacha berapa sih? Satu gacha? Satu gacha 100 100 100 koin. 100 koin itu berapa? 14.000. Itu belum sama pajak. 100 koin belum sama pajak? Belum sama pajak. Oh, pajak. tapi masih tergolong open gacanya ya relatif dibilang mahal nggak, dibilang murah juga enggak ya. Iya. Soalnya kan kalau FIFA satu kali itunya satu packnya berapa sih? 1,2 ya? 1,4 ya? 1,4 juta dan itu kadang zong juga gitu. Waduh, itu repot. Kalau berarti kamu ngabisin buat gacha udah berapa? Buat Rume itu 2 juta. Ya. Jadi itu ya, tapi Totalnya udah dihitung-hitung nih buat gacha habis berapa nih kira-kira? gak tahu sih, nggak di total sih, cuma mungkin gede juga ya. Gede ya? Kalau dirasa-rasa berkonten gitu gacha lagi gitu. Nah, cuman kan kalau di FIFA koreksi juga nih ya anak-anak FIFA kalau salah, itu kan bisa di trading tuh. Dia bisa Oh, nyari iya, duit juga dari trading. trading kan, jual dapat icon atau player yang jelek bisa di trading Masukin gitu kan, lagi. bisa di bidding juga ya tadi lo bilang. Jadi bisa dapat koin atau apa. Nah, di PES Mobile bisa kayak gitu juga nggak? Belum Nah, ada. kalau PES Mobile cuma sistem gacha doang sih. Sistem gacha doang. Belum ada Oke. dijual-jual kayak gitu. Ini pertanyaan menarik nih. Gimana kalau misalkan ada orang-orang yang emang mau terjun ke industri PES Mobile? Kan kalian salah satu pelakunya lah. Untuk mendapatkan penghasilan itu dari mana? Gitu. Coba dari konten creator dulu deh. Penghasilan apa nih? Penghasilan misalkan contoh kayak professional player PES gitu ya. Dapat penghasilan dari mana? Dari gaji tim sportsnya sudah pasti, iya. ya kan? Terus udah kayak gitu mungkin endorse gitu. Atau mungkin kalau pemain FIFA bisa aja dia dapat revenue streamnya dari jual beli koin tadi gue bilang. Misalkan jual beli koin tadi, trading pemain. Mungkin dia bukan professional player, dia bukan content creator, tapi dia fokusnya untuk misalkan joki koin. Ada nggak sih joki koin? Ada. Ada ya? Nggak ada joki koin. Nggak, maksudnya joki Jual koin gamenya gitu ya, sih, jual Bang. koin kan, Jual itu ada koin. juga gitu loh. Jual koin. Itu kan bisa jadi salah satu revenue stream atau joki. Kan ada tuh joki kalau di FIFA tuh untuk misalnya untuk nembusin foot ya namanya, foot champ ya gitu kan, biar verified. Nah, itu kan salah satu revenue stream tuh. Nah, kalau di PES Mobile kan jujur aja masih belum bisa terlalu gold jauh nih. Nah, dari kalian itu tuh apa nih revenue stream yang bisa didapetin gitu ya? Siapa dulu? Siapa dulu?
Coba selain turnamen deh, dari konten kita dulu. Dari pengalaman Dandi ya. Kita lagi. Sebenarnya banyak mas kalau misalnya kita tahu peluangnya, karena kita udah punya masa, kita bikin konten kayak gitu. Banyak sekarang platform-platform yang emang support buat kreator-kreator baru segala macam. Intinya ya kita mau aja. Nah kalau untuk dapetnya tuh yang pertama bisa dari turnamen tuh udah pasti. Terus yang kedua kita juga bisa buka turnamen. Nah turnamen itu seberapa sering guys? Kalau turnamen dari sistem online ya. Kalau online itu biasanya tiap hari ada aja yang nge-share. Setiap hari ada aja. Range hadiahnya? Komunitas hadiahnya ya tergantung, kalau ada yang besar bisa sampai jutaan gitu kali yang. Tapi biasanya kalau sering gitu. Kalau seringnya guys setiap minggunya tuh? Oh setiap minggunya biasanya ada yang sekitar 500-an lah, 500. Pendaftarannya? Pendaftarannya nggak mahal tuh, paling 20.000 sampai 30.000. Ya harga lebih murah daripada satu bungkus rokok. Satu 10.000, 15. Ya oke. Karena memang masih belum terlalu banyak sponsor juga tadi aja, dan hadiahnya juga nggak bisa gede dan pendaftarannya juga nggak gede. Oke deh, turnamen lanjut Dan. Turnamen terus joki, karena di PES itu juga ada joki. Ada joki. Joki untuk apa nih? Kalau untuk FIFA kan fanfight. Dia ada joki yang pertama rating, yang kedua ada joki dapetin event. Kayak kan di PES itu ada match day. Nah di situ biasanya orang kayak males lah gue ngerjain match day-nya, udah nanti dijokiin, ntar dapet koinnya doang mereka. Relatif berapa tuh untuk joki kayak gitu? 15.000 per satu event. Per satu event? Satu event tuh berapa match? Biasanya 2-3. 2-3 match. Oh, ibarat kata berarti dibayar 15.000 untuk 3 match. Karena satu match PES Mobile tuh cepet banget loh. Cepet banget, soalnya nggak nyampe di bawah dari 10 menit. Aku udah namanya nyobain tuh di bawah. Dia paling cepet nggak ada. Lumayan juga ya 15.000 3 match ya. Biasanya tapi berapa match tuh biasanya? Iya, sekitar 2-3 match sih. Satu event itu ya. Oke. Biasanya ada berapa event? Biasanya ada 4 ya. Iya, 4 event ya. Lumayan ya, minggu dapat. Oke, terus dari konten dari YouTube gitu, dari endorsement juga. Ya udah pasti ya kalau konten creator ya, konten creator udah pasti dapat yang buat yang belum tahu namanya AdSense gitu. Terus juga dapat dari ketika kalian udah punya nama besar dan bisa dipercaya, di endorse ya, kayak kamu udah di endorse sama Dunia Games ya, Dunia Games kan ya. Dan ya contohnya satunya mereka berdua jadi brand ambassador juga, itu kan salah satu revenue stream tambahan juga kan. Dan berarti banyak banget ya peluangnya ya? Banyak banget. Kalau misalkan nih, ada untuk, kalau gue lihat pribadi sih untuk peluang ke professional playernya masih kebuka gede banget ya, karena juga infrastrukturnya juga belum terlalu ada juga yang kompetisi nasional. Nah ini untuk content creator nih, memungkinkan nggak sih untuk content creator? Soalnya kan udah 2018, nah naik-naiknya itu 1 tahun setelahnya apa gimana? Naiknya itu di pertengahan waktu itu mau 2019. Berarti 6 bulan dong prosesnya? 6 bulan tuh naik. Kalau Wahyu? Kalau Wahyu itu asal naik aja di 2020, awal bikin kan iseng. 2019 naik di 2020, itu juga nanti sepi lagi, naik lagi gitu. Pasang surut. Nah, tapi biasanya kalau Daniel Wahyu itu seminggu upload berapa konten? Tiap hari, sehari sekali. Sehari sekali? Itu Dandi sehari sekali? Iya, sehari. Lalu bisa dulu Sebulan 30 kali berarti? Bisa kurang juga sih kadang-kadang kalau misalnya mengejar AdSense berarti? Mengejar AdSense. Tahu nih, wah bulan Desember nih. Tapi biasanya itu untuk short AdSense itu berapa lama sih durasi videonya? 10 menit? Enggak, bebas sih kalau sekarang mah. Kalau dulu mah harus 10 biar lumayan, tapi sekarang udah. Oke, berarti kalau ini tuh sehari sekali lah ya, minimal sehari sekali ya, 30 kali berarti sebulan. Kalau Wahyu dulu sebelum lagi naik dikit ya, itu seminggu 1 kali, kadang 1 minggu enggak, karena fokusnya di jual beli waktu itu. Jual beli akun lagi pulang. Iya, belumnya jual beli akun juga ya bisa ya. Terus banyak juga koin juga ada banyak ya jual koin gitu. Oke, tamu seminggu sekali berarti. Sekarang udah. Sekarang paling 2 hari atau sehari sekali, sama ngikutin. Sehari, berarti kita quantity kontennya bisa 20-30 lah ya. Iya. Oh itu lumayan juga ya. Berarti capek juga dong untuk. Iya, kalau udah biasa sih nggak jadi masalah sih. Kamu pernah ngalamin surut nggak? Dan maksudnya kayak pasti kan setiap konten creator ada lagi masa-masa ramenya, terus tiba-tiba turun. Itu pernah? Pernah. Terus surutnya itu waktu pas, jadi kan di 2019 maupun 2020 itu sistem udah diubah tuh. Sistem gacanya dulu, kalau dulu kan pakai rollball. Nah rollball tuh masih enak, kalau kita tuh bisa istilahnya nebak-nebak nih pakai berapa gitu. User lama masih tahu ya. Masih tahu. Di 2020 tuh dihilangin, jadi sistem gacanya
mencari itu bebas, jadi nggak kayak ada role kalau Dan itu kurang disukain sama viewer. jadi gitu. bingung pada saat itu, aduh ini gimana pasti turun nih. Bang. Tapi pada saat itu apakah tetap buat konten sehari sekali atau justru dikurangin? tetap bikin. Tetap sehari sekali. Ternyata nggak ngaruh juga ternyata, walaupun diubah gitu. Oke, berarti emang sebenarnya kuncinya konsisten sih ya, Konsisten konsisten aja, aja ya konten creator karena salah kalau lu jadi content creator ngincarnya dari awal udah duit. Duit dia bener. Iya, karena maksudnya kalau udah ngincarnya duit ya susah. Mungkin sebulan nanti ngejar 1000 subscribersnya, aduh belum. Maksudnya udah berapa jam tayang sih salah satu untuk AdSense-nya? 4.000 jam tayang. 4.000 jam tayang. Sama Wah. 1.000 subscriber. 1000 subscribers Iya. kan, kalau ngincar duit sih susah ya. Kalau hobi ya mungkin kayak tadi kan kamu iseng-iseng ya. Iseng waktu itu karena kegagalan dinas gitu. Dan tapi kalau untuk konten creator PES Mobile sendiri sekarang seberapa banyak sih dan Apanya orang-orangnya gitu? banyak banget. Banyak Bahkan banget. tiap regional tuh udah punya turnamennya masing-masing. Jadi tuh mereka tuh ngomong ke saya via ke Facebook gitu-gitu. Bang, coba dong bang, ada nggak sih yang kayak kalau di Mobile Legends tuh ada MPL, jadi acuannya mereka Iya, gitu. iya. Paling nggak, wah gue keren nih masuk MPL gitu-gitu tuh mereka pengen Ya emang kayak belum gitu. ada sih kayak Belum sama ada. kalau misalkan di PES konsol kan EVA Liga 1. Ya, EVA Liga Mungkin 1, untuk yang amatirnya EVA Liga 2 kayak gitunya kan. Iya, kayak Nah, gitu. Di PES tuh belum ada. Di PES Mobile belum ada. Nah, itu dia yang pengen orang-orang mau gitu. Iya ya, makanya emang rencana sih EVA tuh emang kita pengen fokus ke EVA PES Mobile lah dari tahun 2021 kemarin kan kita udah sering, dari 2021 sih kita baru bikin PES Mobile dan emang antusiasnya gede. Cuman ya itu tadi kendalanya itu doang. Iya. Live feed-nya doang. Gitu. Karena susah juga sekarang kalau nggak ada brand yang lirik, ya ibarat kata walaupun masanya banyak juga ngapain gitu kan. Iya, bener-bener. Kan harus pintar, makanya kalian juga gimana salah satunya kalau misalkan industri PES mau berkembang ya salah satunya coba aja bantu jadi content creator sih menurut saya, karena maksudnya dengan content creator udah mulai dilirik kan, udah mulai dilirik sama Banyak, brand gede kok, banyak. dunia games, platform ada banyak. Ya iseng-isengnya buat content creator, siapa tahu nanti kalian juga kalau sering streaming iseng-iseng bisa dikontrak sama platform streaming lainnya gitu kan, ada Nimo TV, ada banyak lah gitu kan. Nah kalau kalian sering live ya itu bisa ngebantu Evel juga sih untuk meyakinkan sponsor nih loh, viewersnya banyak. Nah makanya nih mereka bertiga kita kontrak jadi streamernya Evel. Tujuannya sebenarnya untuk ya satu untuk ngehibur lah ya, kita bakal ngehibur ya, karena nanti Evel juga brand ambassador-nya nggak cuma PES Move doang, ada FIFA dan ada PES. Kita bakal rame-rame lah, seru-seruan bareng. Nah kira-kira nih, baik lagi kan kalian sekarang udah jadi brand ambassador-nya Evel streaming. Kira-kira di streaming mau apa kontennya? Bahas-bahas tentang PES Mobile. Oke, Terus terus membahas jauh lebih dalam tentang game PES Mobile itu, terus kenalin ke orang-orang ini loh PES Mobile. Oke, gitu. Kalau Dandi apa nih streaming? Biasanya kan kalau konten kan buka gacha nih, nggak mungkin buka gacha sejam tuh. Kalau Dandi apa? Mau Q&A. Nggak, pengennya sih kemarin mikir juga ya. Apa tentang pro player? Mungkin bisa jadi. Eh? Cuman yang paling utama sih ada beberapa sih, kayak mau ya match bareng-bareng teman-teman atau subscriber gitu-gitulah. Di PES Mobile tuh nggak bisa satu akun main 2 lawan 2 gitu, nggak bisa? Nggak bisa. Oh, Dia harus temenan dulu baru 1-1. Iya, pasti 2 lawan 1 doang, nggak bisa yang kayak Nggak kalau di bisa, FIFA atau PES kan bisa 11-11, co-op gitu. Ini nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Kalau Dandi tadi itu match day. Ya, terus mungkin bahas formasi teman-teman. Jadi mereka kayak ngasih foto squadnya, nanti kita lihat nih. Oh, lucu. Ya kayak di bedah gitu. Bedah. Ya Q&A juga termasuk sih, Iya. termasuk. Terus ya gacha sih, gacha. Udah gacha. Gacha udah paling best sih. Bagas, gimana guys? Kira-kira nih kalau di streamingnya Evel tuh kira-kira mau apa? Jadi maksudnya juga kalau nonton streamingnya Wahyu punya ciri khas sendiri, ngebahas apa dan ngebahas apa. Nanti gacha lah. Gacha. Nggak suntik lah gacha. Kalau Bagas apa? Kalau saya palingan tips and trick gameplay pas. Terus tips and trick gameplay, Dan terus gameplay paling sama bahas-bahas manajer sama ability pemain semua sih. oh itu lebih ke ini ya berarti ya teknik dasar lah ya, teknik Iya. dasar gitu. Kayak tadi kan sempat nanya tuh ya tadi formasi ya. Iya. Tadi kita sempat ngobrol kalau formasi itu bisa diubah apa enggak. Dilihatnya dari PES Hub ya dia. Iya kalian. Mungkin juga bisa tanding-tanding sama subscribers yang mau Bisa. belajar bareng, terus dievaluasi, terus udah kayak gitu sama tanding sama pro player ya. Oke. Yang lainnya. Nah kalau menurut kalian tuh device tuh penting nggak sih? Oke gini deh, kira-kira untuk jadi mau terjadi PES Mobile nih, baik kita untuk jadi content creator ataupun pro player, apa aja yang dibutuhin nih? Misalkan contoh device-nya tuh yang kayak gimana kira-kira speknya?
HP misalkan. Sebutnya merek apa? Biasanya paling yang RAM 8 lah ya. RAM 8. RAM 8. Intinya Itu ada panas nggak sih bisa hit gitu? bisa Bisa hit juga. Intinya iPhone hit juga. enggak main pakai iPhone, cuma buat TikTokan doang. Biasanya gitu sih. HP. Kalau main pakai ini sih Pocophone. Oppo bisa. Iya, pokoknya, pokoknya Poco. lancar buat main aja sih sebenarnya. Kalau saya sendiri kan pakainya Xiaomi Mi 10T Pro sih. Pakainya itu lumayan kok juga kalau main itu sih. Oke, terus device, terus tadi sensing latihan. Sesi latihan. Terus kalau turnamen, karena belum ada blacklistan ya kalau PS Mobile ya, misalkan siapa yang Nggak ada. Oh udah ada ya? Saya udah pernah. Udah ada ya? Sesi blacklist. Oh, udah pernah ya? Oh berarti ada blacklistan sekarang? Oh, udah ada sih beberapa. Di turnamen. blacklist turnamen. Iya. Soalnya kalau di Jago. kalau di PS Jangan ini ada kayak gitu tujuannya Oh, ada juga. sebenarnya untuk regenerasi. Cuman sebenarnya bahasanya kalau blacklist tuh kesannya kayak player itu ngelakuin Iya. kesalahan kan, seharusnya kayak Iya, knock benar. out aja, Iya, no benar. professional player gitu Betul. misalkan untuk regenerasi. Oh berarti udah ada ya? Makanya bingung ya gara-gara berapa ya? 5 season juara berturut-turut itu udah. Oh, di blacklist besok. 5 season soalnya ya gimana 5 season? Aduh, dia lagi nih, Mas. Oke, tapi berarti kalau misalkan jadi pro player, kalau kalah-kalah mulu gimana tuh? Lu pasti pernah ada fase-fase kalah kan? Ya pasti pas ada kalah sih biasanya sih benerin mood dulu sih pertama. Benerin mood, oke. Benerin mood dulu. Masuk komunitas penting nggak? Penting banget sih untuk Penting kita- banget? Penting Kenapa? banget. Ya kalau kita mau jadi pro player latihannya mau di mana? Kalau kita cuma mengandalkan online match, kita nggak tahu lawan kita tuh seperti Yes, apa. benar. Oke, jadi tadi ya device, udah pasti tuh guys jadi pro player device. Kalau device kentang juga karena itu bisa menghambat Betul. pengembangan kalian juga sih. Gue juga Betul. merasakan juga dulu. Terus udah kayak gitu sering latihan, sering analisa lah ya. Sebenarnya bukan latihan, analisa kan. Kayak kemarin waktu itu di grup Zeus juga kalah lo sama siapa nganalisa kan, Ya. mainnya gameplay kayak Betul, gini, harus dihindarin dan pentingnya tim ya sebenarnya karena tim itu bisa untuk diskusi ya. Betul, Diskusi sama komunitas sama. juga mungkin untuk Betul. diskusi karena mungkin dari komunitas kita tahu player A, player B, gaya mainnya siapa yang jago, siapa yang jadi belajar. Oke, jadi tuh guys kalau buat kalian yang mau jadi professional player, ya tadi lah device, sering latihan, masuk komunitas, ngobrol. Kalau kalah, nih biasanya mental player di Indonesia tuh kayak gitu kalah, udahlah, Iya, males gitu. Maunya pada instan gitu loh, maunya pada instan. Padahal kalau misalkan udah jago pun kalian harus ngasah mental. Habis ngasah mental, ngasah attitude. Ada banyak player-player yang profesional player tier 1 bahkan attitude-nya nggak bagus dan lain-lain gitu loh, mental, integritas kayak gitu-gitu kan kayak joki rawan loh PS Mobile tuh joki sebenarnya ya kan banget, iya, banyak banget loh rawan joki. Terus udah gitu kalau nggak punya integritas main data ya kan kita sering banget tuh bikin kompetisi Ada jangan disebut deh. banyak yang komen kayak gitu. Terus yang kekurangan kenapa mungkin juga PS Mobile belum punya liganya karena ini juga masih mungkin bad habit dari komunitas ya. Apa? Jam fleksibel, ya kan? Kalau turnamen tuh selalu tuh jamnya fleksibel dan dimana itu kalau di turnamen level nasional tuh nggak bisa jam fleksibel kayak gitu. Di WO marah-marahnya ngejek-jelekin ke komunitas tuh, Evel sering banget tuh dapat kayak gitu kan tuh. Mau WO kita strict karena beda kalian main online sama kalian main di organize sama yang maksudnya memang skalanya beda gitu loh. Ya harus strict kalau kalian menjadi professional player atau mau punya liga impian kalian tadi kata Dandi kayak kalau Mobile Legends tujuannya, oh aku main di MPL nih, gue main di MDL nih. Ya kalian harus udah punya attitude yang bagus, integritas yang bagus, mental semuanya. Belajar dari mana? Jam tuh turnamen biasa. Kalau level ngadain, kalau nggak on time jangan marah-marah kalau di WO. Jangan marah-marah, jangan nge-spam, jangan ngajak temen-temen yang ngetek-ngetek. Bener loh, karena itu bisa jadi dilihat sama mungkin calon manajemen bahwa wah attitude-nya jelek. Karena ya apa namanya salah satu aspek manajemen ngeliat itu nggak cuma skill, attitude itu bisa dilihat semua track record ya. Kan kayak misalnya contoh ya, salah satu kenapa saya suka narik gaming PS Mobile karena intronya assalamualaikum dia. Baik dia, sopan kayaknya. Maksudnya setiap orang kan beda-beda attitude-nya ya kan, pembawaannya apa dari pembawaannya asik beda-beda. Kalau dia pembawaannya toksik juga mah toksiknya. Ya, kalau udah ngabisin 2 juta jadi toksik aja. Kemarin gue liat kontennya sempet toksik tuh ya, yang kalau nyerang lu nge-lag terus kalau musuhnya. Waduh, itu toksik banget itu. Soalnya gimana ya Mas, mungkin emang kayak gitu ada caranya Mas. Cuman memang dari kita nggak mau. Jadi bad mood ya, kayak gitu ya. Kayak gitu ada caranya. Udah ada beberapa orang yang ngasih tutorial makanya. Aduh. Iya, banyak banget sih itu tutorial. antisipasi kita kalau misalkan Evel ngadain online. Kenapa sekarang belum ngadain lagi? Karena satu banyak banget yang main data. Banyak itu banget udah- dan nggak mengaku. Akhirnya malah victim. Jadinya, dan itu salah satu faktor
bisa jadi nggak ada turnamen, capek loh. Maksudnya kayak Evel ya kemarin kan yang hadiah gede setahu saya sih cuma Evel tuh 10 juta 20 juta, cuman lama-lama males juga kalau misalkan komunitasnya nggak punya integritas tinggi. Masanya mending kalau langsung ngaku, kalau dijelek-jelekin ke komunitas lain kita niatnya baik malah dikitin jadi malas. Sebenarnya itulah integritas kalian harus ditentuin. Nah sekarang kalau menjadi content creator harus kayak gimana nih dari kalian berdua? Bisa, kalau dari Dandi sih bisa. Tipsnya ya, ini misalkan gue mau terjunin untuk jadi content creator PES Mobile, apa sih yang harus gue siapin gitu loh? Kita bisa memanfaatkan platform yang ada sih sebenarnya. Apa aja tuh? Kayak sekarang ini sebenarnya TikTok lagi naik banget ini. Ya benar, Ya. itu gue setuju. Iya. Waktu itu Dandi bilang TikTok alay udah apa juga. Zaman-zaman bowo ya? Zaman-zaman bowo, benar, zaman-zaman bowo udah alay gitu. Bikin video satu lagi pandemi, video tentang PES, viral tek. Mantep juga nih. Ya udah akhirnya bikin terus itu dikatain alay tetap sama teman-teman gitu. Apa sih lu bikin TikTok? Ternyata waktu ngecek TikTok ini pasarnya banyak banget kalau bukan pasar, algoritmanya dia ngaco. Iya. Masih bukan ngaco sih, maksudnya masih belum jelas gitu loh. Iya. FYP tuh bisa FYP yang nggak jelas aja bisa FYP gitu. Dan Evel juga baru masuk ke TikTok tuh tahun lalu dan oke sih. Iya. Maksudnya FYP-nya algoritmanya gila banget gitu loh. Jadi ketika waktu itu mulai naik dan ini ngerasa nih wah ini salah satu platform yang bisa bikin kita bangkit nih, naik gitu segala macam. Pasarnya tuh gila banget gitu. Bahkan kita yang belum jadi kreator pun atau apapun bisa naik gitu karena ada sistem FYP-nya itu. Oke, gitu. berarti mungkin bukannya manfaatin platform, mungkin lebih ke bisa cepat adaptasi ya. Bener nggak sih adaptasi ya? Berarti maksudnya adaptasi dalam ya TikTok mungkin sebelumnya kita jelek-jelekin apa, tapi sekarang justru untuk naikin brand, naikin nama, naikin awareness, jujurnya Evel juga pakai TikTok kok. Karena oke, dia untuk mungkin yang kalian professional player atau gitu bisa terjun ke TikTok karena paling gampang, bisa live juga kan TikTok. Bisa live juga, bisa di give juga. Bisa di give. Terus iya bisa. Kan paling aktif emang Dandi di Narsis, di semua platform ada, di YouTube ada, IG ada. Nah kalau Wahyu, YouTube-nya aktif konten, IG-nya jual akun. Nggak ada yang kalau Dandi ada di semua platform. Oke, tadi cepat adaptasi. Terus apa lagi Dan? Atau ya tadi device juga sih butuh. Device ya? Kita mau nggak mau perlu kayak gitu. Perlu tuh mungkin kan ada orang yang ngiranya gue kurang mampu nih kalau langsung ngeluarin ini. Cuman kalau dari lo gimana dari awal? Apakah lo ngorbanin sesuatu dulu? Misalkan ya mungkin kalau gue langsung beli semua sekaligus ya susah juga, berat juga buat gue. Tapi mungkin misalkan lo ngerelain nggak ngerokok nggak apa, ngerti nggak? Perjuangan lo gitu loh. Perjuangan pas itu sih perjuangannya karena emang waktu itu udah mulai naik ya pakai uang sendiri sih, nabung lebih. Nabung ya? Nabung. Soalnya banyak banget sekarang mau jadi pro player, pendaftarannya mahal, nggak mau keluarin modal, bingung juga. Nah itu salah satu PES Mobile, hadiahnya maunya gede, kalau bisa gratis. Nah itu gimana yang buat operatornya yang ada ini? Untung dari mana? Sekalinya dikasih uang pendaftaran ditanyain uangnya larinya kemana? Ya gimana ya buat modal juga nggak nutup, nggak mau. Effortnya tuh kita orang tuh punya effort sih bener. Kalau gue lihat tuh professional player yang zaman sekarang tuh mau enaknya doang sih. Maksudnya effortnya tuh kurang gitu loh. Tiba-tiba kalau dikontak sama tim gede maunya gajinya gede gitu. Ya contoh perjuangan profesional player dulu, contoh Faiden lah. Kan nggak tahu sama Faiden tuh dulu digaji 500.000 dia. Tapi maksudnya sekarang ya bisa lihat pengorbanan. Ada pengorbanan pasti ada hasil sih. Nah sekarang tuh kurang pengorbanan tuh tambahin tuh harus berkorban. Oh iya apalagi untuk jadi content creator? Kalau dari saya sih paling hobi yang pertama. Hobi itu biar apa tuh? Misalkan dari hobi main game itu bisa disimpulin ke dua arah, bisa cari uang, bisa juga untuk kesenangan diri sendiri. Oh, jadi pelatihan kayak untuk free time-nya lah ya? Iya. Terus yang ke... Jadi kalaupun capek atau apa nggak ngerasa capek gitu ya? Iya. Terus? Sama niat aja sama mau belajar. Intinya mau belajar dan pasti bisa. Ya benar-benar. Karena pada jangankan apa namanya calon professional player aja kadang suka males belajar gitu karena males baca, itu juga kekurangannya tuh. Sama ini kali konsisten Konsisten sih, baik dari segi professional player atau content creator. Mungkin kalau misalkan goals itu jangan nyari duit ya, intinya sih munafik sih kalau nggak nyari duit. Nyari duit sih pasti, cuma maksud gue jangan goals itu ya kalau pro player goals itu prestasi, karena ketika prestasi ada diiringin sama pendapatan. Sama halnya kayak content creator, mungkin kalau konsisten bikin konten sesuai dengan demand yang diminta sama marketnya ya secara langsung bakal datang sendiri gitu loh. Dan bakal ke arah sebelumnya juga kita nggak kenal sama dan dia sama Wahyu ya kan, karena emang masuk aja FYP-nya
dan di YouTube-nya kita ya akhirnya oke. Ya Ivel akhirnya datang, kita kerjasama, itu kan bisa jadi salah satu itu konsisten lah pokoknya. Konsisten tuh, kayak lagi sepi tetap aja konsisten sehari sekali. Soalnya jangan ngerasa kalau misalnya view-nya lagi turun itu kita gagal, jangan dah. Iya, karena mungkin balik Soalnya lagi. itu berasa juga sih emangnya. Memang berasa sih. Walaupun view ngomongnya jangan kayak gitu tetap berasa kan. Berasa. Saya juga stres kalau viewsnya Ivel turun tuh, aduh tapi ya gimana ya hobi. Kayak Ivel tuh kita nggak tahu nih ada berapa yang nonton. Tapi tetap aja kita jalanin karena emang sebenarnya ini kalau dari Ivel sih ngincarnya bukan views tapi knowledge. Ngobrol-ngobrol kayak gini ya kita ngobrol, sharing, sharing aja sih, entertain aja. Kalau kita nggak ngincar views, bohong sih, ngincar views sih. Cuman intinya konsisten, jangan kalau misalnya ada hambatan ya diterjang aja gitu ya, walaupun ya pasti munafik lah kalau kita ngomong kayak gini kesannya gampang. Pada saat itu kita juga ngelewatin juga susah juga ya. Kita Ivel dipercaya jadi operator aja tuh susah banget. Bahkan kita bisa dapat live viewers terbanyak itu perjuangannya nggak cuma setahun ini gitu. Gue dari 2015 terjun di sepak bola virtual dan mungkin baru kelihatan berasa hasilnya itu di 2019. Baru 4 tahun gitu loh. Susah kalau sekarang mau cepetnya instan. Karena rata yang cepetnya instan turunnya juga cepet. Bener sih. Bener nggak? Nah kayak instan turunnya cepet. Ya, pasti gitu. Karena ya prosesnya instan gitu. Dia nggak lagi proses. Oke. Nah. Pertanyaan terakhir. Kira-kira kapan mulai live streaming? Saya ikut aja. Oh, ikut aja. Ininya awal Februari. Ini mungkin konten bakal diupload akhir Januari lah, kita tunggu aja. Awal Februari kalian bakal temenin nih sama mereka bertiga untuk streaming di Ivel dengan tadi konten-kontennya udah dibahas. Dan dari saya juga thank you loh buat Wahyu, buat Dandi sama buat Bagas karena sudah mau kerja sama Ivel. Karena balik lagi ini kontribusinya kita semua ya untuk majuin industri PES Mobile. Dan buat kalian viewers ataupun komunitas PES Mobile, mungkin kalau mau ngajuin aspirasi kayak tadi ya, Dandi tuh di atas udah ngobrol-ngobrol lumayan banyak juga sama Wahyu. Kayak tadi ya, salah satu wadah MPL. Kasih aja aspirasinya ke mereka karena mereka juga bagian dari ya perkembangan industri PES Mobile lah. Mereka juga selain mencari cuan juga pengen industrinya maju, karena ya industri maju karena makin konsisten dong di sini, bener ya? Coba kalau misalnya industri nggak maju, nggak mungkin lo jadi content creator PES Mobile, udah nggak ada penonton. Iya dong. Nah, makanya kita sama-sama bantu dari segi calon profesional player, sama-sama bantu tingkatin attitude, tingkatin mental, tingkatin pengorbanan. Jadi kalau misalnya Ivel nanti bikin kompetisi, ada hadiah dan biaya pendaftarannya, ya coba dikorbanin 25.000. Kalian ngerokok, minum atau minum ini maksudnya kan nongkrong di coffee shop minum kan ya, daripada kayak gitu cobalah dikorbanin. Terus kayak tadi konsisten, karena kalaupun kitanya ya mereka di sini bertiga ramein di Ivel, terus kalian juga aktif jadi content creator, bantu ngedorong industrinya, udah kita makin enak ngerangkul bareng-bareng. Karena prinsipnya saya pribadi sih dimanapun enaknya ngerangkul bareng sih. Saya nggak mau ada kompetitor sih gitu. Makanya kita ngerangkul bareng karena industri PES Mobile itu potensi banget guys. Percaya sama gua, itu bakal jadi potensi banget, marketnya besar banget. Cuman memang belum di manage dengan baik. Makanya kita semua di sini, saya dari Ivel, content creator, professional player, bahkan yang di balik layar semuanya kita lagi berjuang biar industrinya maju. Oke, jadi mungkin itu aja dari kita. Jangan lupa di share, like, subscribe Ivel, dan juga di follow nih. Tetap dukung mereka di channel YouTube-nya apa? Gaming PES Mobile. Nah ini apa? Kamu sendiri dan di Purwadinata. Bagas belum ada channel YouTube ya? Besok bikin. Udah ada. Apa guys? Doyong Gaming. Doyong FC. Jadi tetap diikutin mereka karena di Ivel cuma streaming doang ya. Streaming doang, mungkin bakal sharing konten sedikit-sedikit aja lah. Tapi kalau misalnya konten gameplay, konten semuanya masih ada di channelnya mereka. Jadi tetap disupport semuanya. Oke? Bye guys, thank you, see you.